wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini selepas salat subuh kita berjamaah bersama-sama. Allah berikan sehat kepada kita sehingga bisa bersama-sama duduk di dalam satu majelis ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya selalu dalam kefahaman. Semoga kita selalu senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salamnya Allah semoga tercurah dari bahan junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya diakui umat beliau dan kelak bersama-sama mendapatkan syafaat dari beliau, dan mudah-mudahan bersama pula kita masuk surga bersama beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu menjadi sebuah bekal kita di dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orangnya yang beribadah tanpa ilmu, maka ibadahnya belum dikatakan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ya Ibn Mas'ud, julusaka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min ajki alfi raqabatin wa nadaruka ila wajhil alim khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka ala al-alim khairun laka min ibadati alfi sanah. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud wasmuhu Abdullah wa kana sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud adalah sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wasadatihi wa alaihi wa tuhurihi fi safar. Beliau adalah salah satu pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menyiapkan pakaiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menyiapkan sandalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana khafifal lahmi qasiran jiddan. Diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud ini orangnya kecil. Orangnya kecil, tubuhnya kecil, kulitnya hitam kemerah-merahan. Suatu ketika pernah diketawain oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain, karena pada saat itu beliau naik di atas pohon untuk mengambil sebatang daripada pohon siwak. Karena tubuhnya yang kecil, Ibnu Mas'ud diterpa angin, Pak. Diterpa angin seperti terbang karena tubuhnya sangat kecil. Lantas sahabat semuanya tertawa, menertawakan Ibnu Mas'ud. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam tabhakun." Kenapa kalian pada tertawa? Faqalu ya Rasulullah min dhiqqati saqaihi.
karena kondisinya tersebut membuat kami tertawa. Faqala walladhi nafsi biyadihi lahuma fil mizan asqalu min Ahud. Ketahuilah wahai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika tubuh daripada Ibnu Mas'ud ditimbang, maka berat timbangan itu lebih berat daripada gunung Uhud. Begitu mulia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Ibnu Mas'ud ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Ibnu Mas'ud, julusaka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khair laka min alfi raqabatin khairun laka min itqi alfi raqabatin. Wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu sesaat di dalam majlis ilmu, la tamassu qalaman, kau tidak pegang pena untuk mencatat apa yang disampaikan oleh orang yang ada di depanmu, wala taktubu harfan, walaupun engkau tidak menulis apa yang disampaikan oleh orang yang mengajarimu, khairun laka min itqi alfi raqabatin, itu lebih baik daripada 1000 budak engkau merdekakan. Wa nadharuka ila wajhil alim, pandanganmu kepada orang alim tersebut, ai binadril mahabbah, dengan pandangan kecintaanmu kepada beliau, khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah, lebih baik daripada 1000 kuda yang engkau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ai fi jihadil kufar. Jihad yang dimaksud adalah memerangi orang-orang kufar pada saat itu, li'ila'i dinillahi ta'ala, untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa salamuka 'alal alim, dan salammu kepada orang alim tersebut, khairun laka min ibadati alfi sanah, salammu kepada orang alim tersebut lebih baik daripada ibadahmu 1000 tahun. Kadza dzakarahu al-Hafidz al-Mundhiru fi Daratil Yatimah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya thalabul ilmi di dalam rangka menambah pengertian kita agar supaya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih bernilai. Tidak akan mungkin kita semuanya para hadirin jamaah dimuliakan Allah mendirikan salat, melaksanakan ibadah-ibadah yang lain tanpa ilmu pengetahuan agama yang cukup. Oleh karenanya mencari ilmu dihukumi wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bosan-bosan para hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mendengarkan nasihat ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan saya yang alim, bukan saya yang pandai, yang alim adalah guru-guru kita, yang alim adalah maulana syekh kita, yang alim adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya duduk di tempat ini hanya kepanjangan tangan beliau-beliau untuk menyampaikan nasihat-nasihat indah yang saat hari ini sudah jarang terdengar di telinga kita, yang sudah jarang diminati oleh orang-orang sebangsa kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, lantas mendengarkan nasihat-nasihat ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu para jamaah dimuliakan Allah, tingkatkan ini semuanya untuk mencapai keridhaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas jangan berbangga diri para jamaah dimuliakan Allah, sementara kita bisa tiap hari melaksanakan sujud di masjid ini untuk bersama-sama melaksanakan salat subuh, sementara teman-teman kita yang lain kita nafikan begitu saja. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu terus kita doakan beliau semuanya agar supaya bersama-sama bisa menjemput hidayahnya, bisa menjemput nasihat-nasihat indah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga teman-teman kita yang hari ini belum bisa melaksanakan salat subuh bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah di Masjid Al-Muhajirin ini.
dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa salamuka 'alal alim khairun laka min ibadati alfi sanah. Kenapa salam kita kepada beliau orang-orang alim lebih baik daripada ibadah kita 1000 tahun? Yang dimaksud daripada ibadah 1000 tahun yang dimaksud oleh beliau muallif daripada kitab ini adalah orang yang beribadah tanpa ilmu. Sedangkan ketika kita melihat wajahnya orang-orang alim yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Mas'ud, ketika kita memandang wajah beliau tertunduk kalbu kita. Ketika kita memandang wajahnya orang-orang alim, bertawajuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memandang wajah beliau, ketika kita mengucapkan salam kepada beliau, tertunduk hati ini untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang tanpa disengaja, orang-orang yang selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika bertemu dengan orang-orang alim tersebut, tidak sedikit mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang dimaksud daripada hadis yang disampaikan kepada Ibnu Mas'ud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, faqihun ay alimun bi ilmi syariah, waqidun mutawarri'un ay mutakallifun bi tarkil muharram, fa huwa al-mubtidu fi dhalik ashaddu ala syaitan min alfi abidin mujtahidin jahilin wara'in. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, faqihun ay alimun bi ilmi syariah, orang faqih, orang alim, satu orang faqih, satu orang alim, mutawarri'un, yang warai, yang meninggalkan hal-hal yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, asyaddu ala syaitan, itu lebih sulit bagi syaitan daripada mengganggu 1000 orang yang ahli ibadah. Ay fil ibadah jahilin bima yatra'u 'alaiha. Satu orang alim yang faqih, yang wirai, yang menjaga diri hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih sulit kata syaitan mengganggu 1000 orang yang ahli ibadah. Siapa yang dimaksud 1000 orang yang ahli ibadah tersebut? Yang dimaksud 1000 orang yang ahli ibadah tersebut adalah orang-orang yang ahli ibadah tanpa ilmu. Jahil ay bima yatra'u 'alaiha. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa wara'in ay tarikil maharim fa huwa al-muntahi fil kahfi 'anil maharim. Orang-orang wirai tersebut adalah orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya untuk tidak menikmati sesuatu hal yang masuk ke dalam tubuhnya, barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika li anna syaitan kullama fataha baban 'alan nas min al-ahwa. Sedangkan syaitan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tubuh manusia, berbagai macam pintu dia bisa masuk. Hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manfaat daripada thalabul ilmi sangat luar biasa. Banyak sekali manfaat, banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang sering kali kita dengarkan, namun kita tidak pernah melakukan apa yang telah disampaikan oleh para alim tersebut. Para hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga sampaikan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim ay al-amil bi ilmihi 'ala al-'abid ka fadlil qamar lailatal badri 'ala sairil kawakib. Perumpamaan orang-orang alim, keutamaannya 'alal 'abid ka fadlil qamar. Perumpamaan daripada orang-orang alim
itu seperti halnya keutamaannya bulan purnama yang mengelilingi di atas bintang-bintang. Al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya yang bisa menerangi setiap daripada personal kita, di mana ketika orang-orang alim ada di tempat tersebut mampu memberikan cahaya nur daripada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nur daripada ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdapat sebuah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di mana orang alim tersebut berada, keamanan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaannya diberikan kepada seluruh daripada orang-orang yang tinggal di sekitar tersebut. Oleh karenanya para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita ditunjukkan keutamaan-keutamaan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak juga menyadarkan diri kita betapa pentingnya ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang alim tersebut sudah meninggalkan dunia ratusan tahun yang lalu. Namun hari ini ilmunya bisa mencukupi orang-orang yang masih hidup sampai hari ini. Kita bisa melihat maqamnya para aulia tis'ah di Jawa. Ketika kita melihat wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang ada di Jawa, kita bisa melihat bagaimana Sunan Ampel sudah meninggal ratusan tahun yang lalu. Hari ini ilmunya masih bisa dirasakan oleh kita semuanya, yang terkadang juga jauh dari tempat di mana beliau dimakamkan. Begitulah keutamaan daripada orang-orang alim yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun orangnya sudah meninggal, keutamaannya akan terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fadl daripada ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memuliakan orang-orang alim tersebut sesuai daripada hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, akramul ulama, muliakanlah para alim wal ulama ay bi ulumi syar'il amilin, orang-orang yang mengamalkan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah ulama tersebut? Mereka adalah orang-orang yang mengamalkan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil ijlal wal ihsani ilaihim bil qawli wal fi'li. Mereka yang mengamalkan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap ucapannya, di dalam setiap tingkah lakunya, di dalam setiap perilakunya. Berikut adab-adabnya yang sangat luhur yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang alim wal ulama. Orang alim tidak dilihat dari pakaiannya, orang alim tidak dilihat dari penampilannya, karena hari ini Allah Subhanahu wa taala membukakan juga penampilan daripada orang-orang alim yang dibagai sesungguhnya kepada orang-orang yang bodoh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit para alim wal ulama mengingatkan kepada kita semuanya untuk memilih guru yang betul-betul sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari perilakunya, ketika kita melihat apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal, dengan melihat orang alim, tertunduk kalbu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit yang hanya dengan memandang wajah beliau yang tadinya setiap saat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas beliau diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan orang-orang alim. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memuliakan beliau-beliau semuanya. Hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita disuruh memuliakan orang-orang alim tersebut? Fa innahum indallahi kurama ay muhtaruna makrumun, karena sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya
orang-orang alim tersebut mendapatkan kemuliaan, ay 'indal malaikah. Wa an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas dipertegas daripada Abu Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, idza tahaddatsal alimu fi majlisihi bil ilmi wa lam yadkhuluhu hazlun wala lahwun khalaqallahu ta'ala min kulli kalimatin tala'at min famihi malakan yastaghfirullah. Ibnu Abi Hurairah, seperti yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila orang alim tersebut berkata di dalam majelisnya, lantas kita mendengarkan nasihat daripada orang alim tersebut, khalaqallahu ta'ala min kulli kalimatin, Allah menciptakan setiap nasihat yang keluar dari lisan beliau, malakun yastaghfirullah ta'ala, menciptakan satu malaikat yang akan terus memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa mereka diciptakan oleh Allah? Walisami'i ila yaumil qiyamah, kepada orang yang mendengar nasihat tersebut. Oleh karenanya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering-seringlah kita duduk di dalam majlis-majlisnya alim wal ulama, karena di dalam setiap nasihat tidak hanya akan menimbulkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, namun juga akan mengundang maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam setiap nasihatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, akan diciptakan satu malaikat yang akan terus memberikan ampunan kita, orang-orang yang mendengarkan nasihat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan termasuk daripada kita semuanya yang duduk pada pagi hari ini mendapatkan maghfirah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beberapa saat yang lalu mendengarkan penjelasan daripada hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan duduk di dalam majelis ilmu, yang paling pertama adalah bagaimana cara kita duduk di dalam majelis tersebut. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid merupakan sebuah sentral dari segala macam hal. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditunjuk menjadi khalifah untuk memimpin umat pada saat itu, yang beliau bangun pertama kali adalah masjid. Pemerintahan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat solutif, sehingga berbagai macam permasalahan diselesaikan di dalam masjid tersebut. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berfatwa, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan kajian, semua sahabat duduk di depan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sedikit pun daripada sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang duduk jauh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan sabda beliau, ketika memandang wajahnya orang alim, tidak sedikit daripada kita, tidak sedikit daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin bertakwa beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membangun akhlak, membangun perilaku kita merupakan sebuah hal yang sangat susah. Namun ketika semua itu sudah kita biasakan, maka akan menjadi mudah, seperti halnya kita mengerjakan sholat pada saat-saat selain daripada subuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit daripada ilmu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan hikmahnya untuk kita semuanya, sehingga kita bisa terus pakai, terus kita gunakan, dan terus kita siarkan, terutama kepada keluarga kita. Mudah-mudahan keluarga kita diberikan hidayah selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa terus melaksanakan ibadah sesuai dengan ibadah yang dicontohkan oleh guru-guru kita, yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa baraka wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada alal habibika
لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صل على محمد وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ثم الحمد لله رب العالمين آخر الكلام بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.